Dewi Sambis segera melompat ke balik gundukan batu-batu padas. Tubuhnya lenyap ditelan kegelapan malam. Sementara itu Empu Bajil masih terus merintih perlahan. Telapak tangan kanannya mencengkram pedang naga puspa yang mengeluarkan asap keputih-putihan. Pada saat selanjutnya, Arya Kamandanu muncul diiringi Sakawuni. Melihat kehadiran musuh besarnya, Empu Bajil memaksakan dirinya untuk bangkit. Kulihat keadaanmu sudah sangat parah, Empu Bajil. Mengapa kau tidak menyerah saja? Aku tidak akan menyerah. Sekalipun pedang jahanam ini menghisap seluruh tubuhku sampai menjadi arang, aku tidak akan menyerah. Kau jangan sombong, anak muda. Pertarungan ini akan kita lanjutkan kembali. Bagaimana kau akan melanjutkan pertarungan, Empu Bajil? Sedangkan untuk berdiri tegak saja kau sudah tidak mampu lagi. Dengar, Empu Bajil. Kalau kau mau menyerah, itu akan lebih baik. Kau akan segera kami bawa ke Majapahit untuk diadili sebagaimana mestinya. Jangan! Aku bukan pendekar kecoa. Aku bukan pendekar picisan. Aku akan menyerah kalau sudah menjadi mayat. Aku akan menyerah kalau sudah menjadi bangkai. Kalian pikir Empu Bajil ini siapa? Kau adalah seorang pendekar yang tidak beruntung, Empu Bajil. Kau seorang pendekar yang sudah rapuh. Sekarang ini kau tinggal menunggu saat-saat ajalmu. Aku tidak memungkirinya. Barangkali sebentar lagi aku akan binasa. Tapi aku ingin mati sebagaimana seorang pendekar. Aku ingin mati dengan bekal keyakinanku. Biarlah hal ini disaksikan oleh alam, oleh para dewa, oleh arwah-arwah yang gentayangan di seluruh permukaan Bukit Pendam ini. Aku tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Nah, marilah. Marilah kita lanjutkan pertarungan. Bersiaplah. Aku tidak akan menyerah. Aku pantang mundur setapak. Empu Bajil tidak akan menjilat kudanya sendiri. Biarlah aku mati. Biarlah aku mati sebagai penjahat. Aku tidak ingin mati sebagai tawanan pemerintah Majapahit. Empu Bajil nampaknya masih penasaran. Dia ingin sekali lagi menyerang, tapi kekuatannya sudah tidak ada lagi. Akhirnya tubuhnya menjadi limbung beberapa saat sebelum kemudian roboh ke tanah basah. Nampaknya dia sudah menemui ajalnya, Kamandanu. Ya, Wuni. Nampaknya begitu. Lihatlah. Sebagian tubuhnya hangus. Hal itu disebabkan pengaruh kekuatan gaib pedang naga puspa. Lihat, Kamandanu. Lihat. Apa, Wuni? Apa yang kau lihat? Keris itu. Lihatlah. Keris yang menancap di dada Empu Bajil. Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku. Keris itu berubah bentuknya. Keris itu berubah menjadi sepotong dahan kering. Kamandanu memperhatikan dengan penuh seksama.
Memang benar apa yang dikatakan Sakawuni. Keris Empu Gandring yang semula menancap di dada Empu Bajil sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah sepotong dahan kering. Tapi sepotong dahan kering itu masih menancap kuat menembus tulang rusuk pendekar cebol dari lereng Tengger itu. Arya Kamandanu kemudian bergerak mendekati tubuh Empu Bajil dan tangannya meraba sepotong dahan kering. Aneh sekali peristiwa ini. Oh iya, peristiwa yang diselimuti keajaiban. Aku hampir tidak percaya pada apa yang telah terjadi. Mengapa tiba-tiba keris Empu Gandring berubah menjadi sepotong dahan kering? Lihat Wuni, warangka keris ini pun sudah berubah menjadi sepotong dahan kering. Lihatlah. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kamandanu? Entahlah Wuni. Bagiku semuanya masih diselimuti rahasia. Teka-teki kehidupan memang sulit untuk dipahami. Kadangkala dia muncul dengan tiba-tiba di depan mata dan pendengaran kita. Aku masih belum bisa mengerti bagaimana tiba-tiba keris Empu Gandring bisa berubah wujud menjadi sepotong dahan kering. Atau apakah sebenarnya semua itu merupakan daya khayal kita sendiri? Entahlah. Suatu saat nanti aku ingin menanyakannya kepada Bapak Lungga. Sekarang aku akan mencabutnya. Minggirlah, Wuni. Nampaknya dia menancap cukup kuat, Kamandanu. Iya, dia menancap cukup kuat. Dia seperti menggigit tulang rusuk Empu Bajil. Sakawuni mundur beberapa langkah. Sementara Arya Kamandanu duduk bersila sambil tangan kanannya menggenggam sepotong dahan kering yang masih menancap erat di dada Empu Bajil. Arya Kamandanu mengerahkan kekuatan batinnya. Dia merasa tubuhnya seperti bergolak, darahnya seperti diaduk-aduk, dan dia juga merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Saat berikutnya, dia merasakan lehernya sangat nyeri dan matanya menjadi panas dan basah. Itulah gejala-gejala jika kekuatan gaib ular naga Puspa Kresna mulai akan timbul di dalam raga Arya Kamandanu. Tubuh Arya Kamandanu bergetar, sementara telapak tangannya mencengkram erat-erat sepotong dahan kering. Dan saat berikutnya, Arya Kamandanu menghentakkan sepotong dahan kering itu sekencang-kencangnya. Benar-benar sepotong dahan kering. Sepotong dahan kering. Apa artinya semua ini? Di mana keris Empu Gandring? Mengapa menjadi begini? Kau harus menyimpan benda itu, Kamandanu. Suatu saat nanti, kalau ada kesempatan, benda itu bisa kau tunjukkan kepada Bapak Lungga sambil minta penjelasan beliau. Benar, Wuni. Sekalipun hanya sepotong dahan kering, tapi bagiku benda ini nilainya sangat tinggi. Dengan benda inilah akhirnya aku dapat membinasakan gembong kaum perusuh kerajaan Majapahit. Sekarang kau harus mengambil kembali pedang naga puspamu itu, Kamandanu. Iya, aku akan mengambilnya. Sudah sejak lama senjata ciptaan Paman Ranubaya itu terpisah dariku. Sudah sejak saat lama hidupku hilang keseimbangan. Dan sekarang kita wajib syukur, karena akhirnya pedang naga puspa dapat kita rebut kembali. Oh iya, apakah kau membawa sebilah senjata tajam, Wuni? Senjata tajam? Untuk apa? Aku tidak akan bisa mengambil pedang naga puspa tanpa harus mengerat lebih dahulu jari-jari tangannya. Jadi kau akan memotong jari-jari tangan Empu Bajil? Mengerikan sekali. Menyeramkan sekali. Iya, tapi apa boleh buat? Aku memang harus memotong jari-jari tangannya. Dia mencengkeram pedang itu terlalu kuat. Mungkin buku-buku jari tangannya mengejang dan mengancingnya. Bukan, Wuni. Bukan dia yang mencengkeram pedang naga puspa itu, melainkan pedang itulah yang mencengkeram jiwa raga Empu Bajil, sampai akhirnya pendekar itu menemui ajalnya. Sudahlah, Kamandanu. Ambillah pedang itu. Ini, aku membawa sebilah senjata tajam. Sakawuni mengeluarkan sebilah pedang pendek dari lipatan kain bajunya. Kemudian dia menyerahkannya kepada Arya Kamandanu. Sambil menggenggam senjata tajam, Arya Kamandanu bergerak menghampiri tangan Empu Bajil yang nampak seperti sepotong akar kayu. Tangan itu kejang dan kaku, dan sebagian hangus.
Kemudian perlahan-lahan Arya Kamandanu merabat tangan Empu Bajil dan mulai mengerat jari-jarinya satu persatu. Semula yang dikerat adalah jempol tangannya, kemudian menyusul jari telunjuknya, dan akhirnya jari-jari tangan Empu Bajil habis dikerat satu persatu. Arya Kamandanu merasa sangat lega. Kemudian dia memungut pedang naga puspa yang tergeletak di atas tanah basah. Dia menimang-nimang sesaat lamanya senjata kesayangannya itu. Amor pedang naga puspa masih menyinarkan warna merah. Wajah dan sebagian tubuh Arya Kamandanu ikut berwarna merah. Warna merah itu menyebar ke sekitarnya, menyelinap di balik batu-batuan padas, dan menyiram tubuh Empu Bajil yang sudah menjadi mayat. Apakah sekarang kau merasakan kelainan, Kamandanu? Entahlah, Wuni. Sekarang aku tidak gentar lagi menggenggam pedang naga puspa ini. Sepertinya ada kekuatan yang mendorongku dari belakang. Apakah pedang itu masih mengisap tenagamu? Masih? Aku masih merasakan getaran yang bergejolak dalam tubuh pedang ini. Getaran itu semakin lama semakin kuat. Tapi aku tidak gentar lagi. Sedikit pun aku tidak merasa takut. Aku ingat apa yang pernah dikatakan Mesin. Mesin memperoleh penjelasan dari Pendekar Lo, dan Pendekar Lo memperoleh penjelasan itu dari Paman Ranubaya. Pedang naga puspa ini ibarat seekor binatang buas. Dia masih sangat liar. Dia perlu dijinakan. Kalau misalnya aku dapat menjinakkan senjata pusaka ini, maka dia tidak akan pernah menggangguku lagi seumur hidup. Dia bahkan akan bisa menjadi temanku, sahabatku, dan juga sifat kandalku atau keyakinanku. Apakah kau sudah tahu cara menjinakkan senjata pusaka itu, Kamandanu? Aku akan mencobanya, Wuni. Nah, mundurlah barang beberapa tindak. Aku akan berusaha menjinakkan keganasan senjata pusaka ciptaan Paman Ranubaya ini. Arya Kamandanu melompat mundur beberapa langkah. Selanjutnya dia menggenggam pedang naga puspa dengan kedua belah telapak tangannya. Lalu dia mengangkat pedang naga puspa di atas ubun-ubunnya. Sakawuni melihat pemandangan itu dari kejauhan, dan dia ternganga, seolah-olah dia melihat Arya Kamandanu sedang menggenggam sepotong bara api. Sementara itu, Arya Kamandanu mulai merasakan getaran pedang naga puspa semakin bertambah kuat. Getaran itu mendesak-desak, seolah-olah ingin menjebol dinding-dinding jiwa raganya. Tapi Arya Kamandanu terus berusaha bertahan, berusaha untuk menutup rapat-rapat kekuatan gaib pedang naga puspa. Tubuhnya seketika bergetar dengan hebat, dan bara api pedang naga puspa bagaikan kilat yang berpijaran di udara. Dan saat berikutnya, Arya Kamandanu seperti sedang dalam pertarungan melawan kekuatan yang sangat dahsyat. Pedang naga puspa bagaikan mengamuk. Senjata itu bagaikan hendak menumpahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tapi Arya Kamandanu terus berusaha membungkam kekuatan itu dengan tenaga gaib yang diberikan oleh ular naga puspa Kresna. Dan terjadilah benturan dahsyat. Pertarungan semakin memuncak. Ujung pedang naga puspa berkilat-kilat, memuntahkan lidah-lidah api berwarna merah. Lidah-lidah api itu menyambar ke sana kemari. Dan suatu ketika, lidah-lidah api itu menerkam sebatang pohon raksasa.
masih belum mau menyerah begitu saja. Dia berusaha untuk mendesak keluar. Semakin lama kekuatan itu semakin dahsyat. Tapi Arya Kamandanu sama sekali tidak memberi ampun. Dia terus menggenggam kekuatan itu. Dia terus membungkam kekuatan itu dan berusaha untuk meleburkannya menjadi satu dengan dirinya sendiri. Sakawuni sampai terengah keheranan melihat pemandangan yang terpampang di depan matanya. Dan pada saat itu, dia melihat tubuh Arya Kamandanu meliuk-liuk dan tubuh itu melangkah perlahan-lahan bagaikan tonggak kayu hutan terbakar. Arya Kamandanu kelihatan sangat gerak. Hanya menjadi jalannya. Dia marah sekali karena pedang naga puspa masih juga tidak mau menyerah. Akhirnya Arya Kamandanu memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Sambil kedua belah kakinya menggebrak bumi, Arya Kamandanu menjerit, melengking sekencang-kencangnya. Pertarungan telah selesai dan nampaknya Arya Kamandanu telah memenangkan pertarungan itu. Memang aneh sekali, benar-benar suatu tontonan keajaiban yang langka. Mendadak pamor pedang naga puspa berubah menjadi berwarna biru. Pamor itu tidak lagi ganas bagaikan binatang rimba. Pamor itu menjadi lebih lunak dan sejuk dipandang mata. Tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan seperti sebelumnya. Ah, Kamandanu, kau berhasil. Kau berhasil, Kamandanu. Iya, Wuni. Nampaknya aku berhasil menjinakkan senjata pusaka ciptaan Paman Ranubaya ini. Kau kelihatan sangat lelah. Lebih baik kau istirahat dulu, Kamandanu. Pekerjaan kita belum selesai, Wuni. Masih ada satu lagi. Lihatlah, tubuh Empu Bajil masih terbujur kaku. Apa yang akan kau lakukan? Dengan pedang naga puspa ini, aku akan memotong kepala Empu Bajil untuk dijadikan barang bukti. Kamandanu segera melompat mendekati mayat Empu Bajil. Tangan kirinya menjambak rambut pendekar cebol itu, sementara tangan kanannya siap mengayunkan pedang naga puspa. Pada saat itulah, dari balik bongkahan batu padas, sesosok bayangan berkelebat ringan. Jangan kau lakukan! Jangan kau lakukan itu! Dewi Sambi tak dapat menahan diri lagi. Begitu melihat Arya Kamandanu akan memenggal kepala Empu Bajil, dia segera melompat dari tempat persembunyiannya. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, Arya Kamandanu mampu menjinakkan pedang naga puspa. Setelah mengalami pertarungan dahsyat, akhirnya Arya Kamandanu keluar sebagai pemenangnya. Sakawuni yang melihat pertarungan itu terengah keheranan, apalagi setelah terjadi keajaiban. Mendadak pamor pedang naga puspa yang semula berwarna kemerah-merahan sedikit demi sedikit menjadi surut. Pamor yang semula sebesar obor makin lama semakin kecil, dan nampaknya pamor itu akan padam. Tapi ternyata tidak. Pamor itu kemudian menjadi membesar kembali, tapi warnanya berubah. Tidak lagi berwarna kemerah-merahan, melainkan berganti warna biru. Kau berhasil, Kamandanu. Kau berhasil menjinakkan benda pusaka itu. Iya, aku telah berhasil. Sekarang dia tidak akan menggangguku lagi. Kau kelihatan sangat lelah, Kamandanu. Aku baru saja mengalami pertarungan yang sangat dahsyat, Wuni. Kekuatan gaib yang berada di dalam tubuh pedang ini berontak sejadi-jadinya. Dia pun tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi akhirnya aku dapat menundukkannya. Lihatlah, sekarang pamornya sudah berubah. Tidak lagi berwarna kemerah-merahan. Oh, indah sekali.
Indah sekali warna pamor pedang naga puspamu sekarang, bagaikan sinar teja yang muncul dari langit kayangan. Malam ini adalah malam keberuntungan kita, Wudi. Pedang naga puspa bukan hanya sudah kembali, tapi juga berhasil kujinakan. Iya. Di samping itu kita pun berhasil membunuh musuh besar kita, Empu Bajil. Lalu, apa yang akan kita lakukan terhadap mayat itu? Kita harus kembali ke Majapahit dengan sebuah bukti. Jadi, kau akan menggotong mayat itu sampai ke Majapahit? Kukira tidak perlu. Kita cukup membawa kepalanya saja. Aku akan memancung kepala penjahat itu dan menghaturkannya kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kalau begitu cepat lakukanlah, Kamandanu. Untuk apa menunggu terlalu lama? Arya Kamandanu bergerak perlahan mendekati mayat Empu Bajil yang masih tergeletak di atas tanah basah. Tangan kirinya segera menjambak rambut penjahat itu, sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa yang memancarkan pamor kebiru-biruan. Arya Kamandanu sudah siap memancung kepala Empu Bajil. Tangan kanannya segera terayun ke atas. Tapi pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat ringan melompat dari balik batu-batuan panas. Jangan lakukan itu! Jangan! Arya Kamandanu tidak mengacuhkan suara-suara itu. Tangan kanannya segera berkelebat, dan sebentar kemudian kepala Empu Bajil sudah dicangking oleh tangan kirinya. Sementara gembungnya, tubuh yang sudah tidak berkepala itu kembali terjerembab ke atas bumi. Kakang Bajil, Kakang, mengapa nasibmu harus sehina ini? Tidak kusangka. Sama sekali tidak kusangka, Kakang. Akhirnya kau harus binasa dengan cara sehina dan keji ini. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Terutama kau, Arya Kamandanu. Kau kejam seperti binatang. Mengapa kau memenggal kepala manusia yang sudah tidak bernyawa? Aku harus membawa barang bukti setelah tiba di Majapahit, Dewi Sambi. Aku membutuhkan kepala sahabat dekatmu ini. Aku tidak rela. Aku tidak terima. Kau telah berbuat semena-mena terhadap Kakang Bajil. Biar aku yang menghadapi perempuan setan ini, Kamandanu. Kau minggirlah. Biar aku yang menghadapinya. Apa yang hendak kau lakukan sekarang, Dewi Sambi? Tidak terima? Tidak rela? Ayo silahkan. Aku sudah siap. Kalau kau tidak rela kepala sahabatmu dipancung, maka kau akan mengalami nasib yang serupa. Perempuan liar. Kau pun harus menerima perbuatanmu, Sakawuni. Dewi Sambi terus memburu Sakawuni dengan gebrakan-gebrakan jurusnya yang berbahaya. Sakawuni berjuang menghindar ke kiri maupun ke kanan. Suatu ketika dia membuang tubuhnya ke udara dan hinggap di sebongkah batu. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Karena tidak sabar lagi, Sakawuni segera mengeluarkan jurus-jurus angin dengan seribunya. Dia membuang tubuhnya ke belakang, menutup kedua belah telinganya, dan sebentar kemudian dia sudah mengeluarkan deru angin. Deru angin itu semakin lama semakin kencang. Sementara Dewi Sambi pun sudah siap dengan aji tabak misalnya. Ayo Dewi Sambi, tahanlah serangan-seranganku ini. Aku sudah siap, Sakawuni. Aku sudah siap. Sekalipun aku harus mati malam ini untuk menemani Kakang Bajil. Aku sudah siap. Kau pun seorang penjahat. Kau pun harus dibinasakan.
lanjutkan lagi dengan pukulan-pukulan berikutnya. Tidak, Sakawuni. Keadaan sedang tidak menguntungkan bagiku. Aku tidak akan melanjutkan pertarungan. Kalau kau ingin membunuhku, silakan. Tapi aku tidak akan melanjutkan pertarungan ini. Jadi kau menyerah? Tidak, aku tidak akan menyerah. Serambut pun aku pantang menyerah. Kau boleh mengaku dirimu memenangkan pertarungan ini, Sakawuni. Tapi kau tidak akan mampu menangkap Dewi Sambi dalam keadaan hidup. Kalau begitu, aku akan menangkapmu dalam keadaan terkapar menjadi mayat. Bersiap-siaplah untuk menyusul sahabat karibmu Dewi Sambi. Jangan, Sakawuni. Jangan kau lakukan itu. Aku mohon, jangan. Hei, apa yang kau lakukan ini? Ayo bangunlah. Mengapa kau berlutut di situ? Bangun dan lawanlah aku. Bukankah kau wanita pendekar pantang menyerah? Sakawuni, aku menyesal sekali. Aku telah melupakan sesuatu. Aku mohon, jangan lakukan itu. Aku juga memohon kepadamu, Kamandanu. Mohon bebaskanlah dan berilah aku hidup. Paling tidak untuk sementara waktu. Ketahuilah, Sakawuni. Ketahuilah, Kamandanu. Sekarang ini aku sedang mengandung. Aku mohon dengan sangat, Sakawuni. Dan kau juga, Kamandanu. Janganlah kau bunuh juga bayi dalam kandunganku ini. Bagiku sendiri tidak ada persoalan menghadapi kematian. Tapi bagaimana dengan bayi dalam kandunganku ini? Kalau begitu, sebaiknya kau menyerah. Dan kami akan membawamu ke Majapahit malam ini juga. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi wanita tangkapan. Kalau kalian masih tetap ingin membawa ke Majapahit, biarkanlah aku mati. Biarkanlah aku mati bersama bayiku ini. Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah aku sekarang juga. Kau memang perempuan iblis. Kau memang harus dibinasakan. Kata-katamu tidak bisa dipegang. Omonganmu berputar-putar. Dan kau tidak menepati janji. Tunggu dulu. Apa benar sekarang ini kau sudah mengandung Dewi Sambi? Kau boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi aku berkata yang sebenarnya. Karena itu, aku sudah merendahkan diriku serendah-rendahnya di hadapan kalian. Aku hanya ingin melindungi bayiku ini. Tapi kalau kalian tetap akan membawaku ke Majapahit, aku memilih mati bersama anakku. Aku tidak peduli lagi. Aku pasti akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Kurang ajar, dasar wanita iblis. Jangan, Wuni. Jangan lakukan itu. Kukira kita bisa mempercayai kata-katanya. Lalu apa yang kau inginkan sekarang ini, Dewi Sambi? Aku hanya ingin memohon pada kalian. Aku ingin melindungi anakku dari ancaman kematian. Karena itu, janganlah kalian membunuh aku. Setidak-tidaknya untuk waktu sekarang ini. Di samping itu, aku akan membawa jenazah Kakang Bajil meninggalkan lereng bukit ini. Aku akan menguburnya sebagaimana mestinya di suatu tempat. Kalian tidak perlu takut. Aku tidak akan membuat kekacauan lagi. Sekarang ini kekuatanku benar-benar sudah lumpuh. Aku tidak mempunyai kelompok lagi. Sedangkan orang yang selama ini kukagumi telah binasa di tangan kalian. Jangan percaya pada omongannya, Kamandanu. Perempuan itu lidahnya berbisa. Tapi kita harus menghormati kehidupan yang berada di dalam tubuhnya, Sakawuni. Kalau kita bunuh juga perempuan itu, maka tentu saja anaknya pun ikut terbunuh. Itu berarti kita telah membunuh seorang bayi yang tidak berdosa. Lalu bagaimana? Apakah kita akan membebaskan wanita setan ini? Iya. Agaknya kita memang harus membebaskannya, Wuni. Dewi Sambi, apakah kau mau berjanji padaku? Janji apa yang harus kuberikan padamu, Kamandanu? Aku bersedia
membebaskanmu. Hal ini kulakukan karena seperti pengakuanmu sendiri, bahwa sekarang ini kau sedang dalam keadaan hamil. Kami tidak mungkin membunuh seorang wanita yang sedang hamil. Karena itu kami meluluskan permintaanmu. Kau akan kami bebaskan dengan syarat. Apa syaratnya, Kamandanu? Kau harus pergi sejauh-jauhnya dari Majapahit. Kau tidak boleh lagi menyusun kelompok untuk mengacau pemerintah Majapahit. Dan kau harus meninggalkan jejak-jejak masa lalumu yang hitam sebagai wanita pendekar yang beraliran jahat. Selanjutnya hiduplah seperti wanita biasa. Wanita yang menjunjung tinggi harkat kewanitaan. Peliharalah anakmu nanti dengan sebaik-baiknya. Dan berikanlah kasih sayangmu sebagai seorang ibu kepadanya. Kami akan melupakan segala peristiwa yang bersangkut paut denganmu selama ini. Kami akan melupakan kejahatan-kejahatanmu di masa lalu. Kukira aku bisa memenuhi syaratmu itu, Kamandanu. Aku berjanji akan hidup sebagai wanita baik-baik. Kakang Bajil, Kakang. Nah, Dewi Sambi, kau boleh pergi meninggalkan lereng bukit ini. Bawalah jenazah sahabat karibmu itu dan kuburkanlah sebagaimana mestinya. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih sekali. Aku akan membawa Kakang Bajil. Kakang, ayo ku gendong kau. Kakang, kasihan sekali. Apakah dengan membiarkan Dewi Sambi bebas, hal itu tidak berbahaya? Sudahlah, Sekawuni. Biarkan saja dia pergi. Aku tak ingin berbuat dosa lebih banyak lagi dengan membunuh seorang wanita yang sedang hamil. Kalau begitu baiklah. Apa yang kita tunggu sekarang? Mengapa kita tidak segera kembali ke Majapahit dan melaporkan peristiwa ini kepada Gusti Prabu? Iya, tahulah. Kepala penjahat besar ini bisa kita bawa sebagai barang bukti. Ayo, Sekawuni, kita berangkat ke Majapahit. Arya Kamandanu segera melangkah diikuti Sakawuni. Mereka pun menuruni lereng bukit pendem yang banyak terdapat bongkahan-bongkahan batu padas. Di tengah jalan, Arya Kamandanu memetik beberapa daun talas hutan yang lebar, kemudian membungkus kepala Empu Bajil. Mereka segera mendapatkan kuda-kuda mereka yang ditambatkan di bawah pohon di kaki bukit. Aku sudah siap, Kamandanu. Kalau begitu, marilah kita berangkat. Akhirnya aku harus kehilangan Kakang Bajil untuk selama-lamanya. Sampai tidak berhasil membalas dendam atas kekejaman mereka terhadapmu, Kang. Tenanglah, Kakang. Suatu saat nanti, aku akan berhasil membalas dendam. Mata Dewi Sambi berapi-api, mengeluarkan cahaya mengerikan ketika ia mengucapkan kata-kata yang mempunyai nafas dendam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Dewi Sambi kemudian? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.